welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan bagikan tips-tips lagi buat kalian semua tentang masalah keuangan. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong dikasih subscribe dan like biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Banyak orang itu beranggapan bahwa menjadi karyawan itu enak, apalagi karyawan-karyawan yang masih lajang, yang belum memiliki tanggungan keluarga. Mungkin sih anggapan itu benar, namun faktanya tidak sedikit karyawan lajang yang mengalami kesulitan keuangan. Salah satu penyebabnya adalah mereka terlalu boros setiap bulannya. Jika kamu salah satu di antara mereka, kamu berarti perlu menghemat uang bulananmu. Berikut 7 tips menghemat uang bulanan yang dapat kamu lakukan mulai hari ini. Yang pertama adalah jangan percaya dengan kata-kata mumpung masih lajang, saatnya bersenang-senang. Tidak sedikit orang yang percaya kalau masa lajang itu adalah masa yang harus dinikmati sepuasnya. Terkait dengan pernyataan tadi, ya kamu mungkin bakal sering nongkrong di kafe-kafe, bergaul dengan yang high class, yang justru itu akan menghabiskan banyak sekali uang kamu. Jadi mulai saat ini kamu itu jangan terpengaruh dengan kata-kata tadi. Ubah mindset kita menjadi mumpung masih lajang, saatnya menabung untuk masa depan. Jadi biar kita itu nggak terlalu boros gitu. Yang kedua adalah hidup hemat bukan berarti pelit. Mengikuti pola hidup hemat memang merupakan salah satu tips menghemat uang yang paling sederhana. Ya kan memang sejak kita masih SD pun kita sudah diajarkan untuk hidup hemat. Ingat kan pepatah hemat pangkal kaya? Jadi mulai sekarang belajarlah hidup hemat, karena hemat itu bukan berarti pelit. Arti hemat di sini yaitu mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan primer kamu. Jadi kamu bisa hidup lebih hemat. Dan biasanya untuk karyawan disiasati dengan membawa bekal makan ke kantor ataupun ke tempat kerja supaya mereka itu lebih hemat dan nggak jajan di luar lagi.
ketiga adalah kurangi kebiasaan nongkrong. Gak ada yang salah sih dengan kegiatan nongkrong atau sekedar kumpul-kumpul bareng teman-teman, bareng kerabat. Namun, jika dirasa tidak bermanfaat, mending kita kurangi aja ya kegiatan nongkrong itu. Contohnya, jika sebulan kamu itu nongkrong tiap weekend dengan teman sering. Jadi kita itu bisa kurangin menjadi nongkrong sekian sekali asal weekend. Dan kemudian kamu kan bisa keempat adalah prioritaskan kebutuhan kita. Pada umumnya, banyak orang membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya masing-masing. Namun, antara kebutuhan dengan keinginan terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Nah, untuk memisahkan antara kebutuhan dan keinginan ini, kamu perlu membuat skala prioritas yang sangat jelas. Untuk itu, tulis kebutuhan dan keinginan kamu setiap bulannya. Setelah itu, baru fokus untuk membelanjakannya. Contohnya, kita bedakan untuk uang kos, uang makan, uang transport, dan uang belanja. Yang kelima adalah rajin menabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Istilah tersebut memang sangat pas untuk menggambarkan manfaat menabung untuk diri kita. Selain bermanfaat untuk masa depan, menabung juga akan memaksa kita untuk tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Agar kita bisa rajin menabung, kita bisa awali dengan menabung uang koin contohnya. Selanjutnya, kamu juga bisa buat rekening baru dan debit.
adalah siapkan uang cash saat belanja. Masyarakat Indonesia sangat dikenal dengan perilaku konsumtif. Salah satu penyebabnya adalah kemudahan pembayaran, baik dengan menggunakan kartu ATM ataupun kartu kredit. Agar kita tidak terjebak perilaku konsumtif ini, kita perlu membatasi penggunaan kartu ATM ataupun penggunaan kartu kredit. Dan yang paling mudah adalah dengan menyediakan uang cash saat belanja. Jadi dengan uang cash tersebut menjadikan kita itu lebih bisa belanja sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak tergoda untuk membeli barang yang tidak penting. Terakhir, yang ketujuh adalah ikuti arisan kecil-kecilan. Tidak selamanya berkumpul ataupun nongkrong bareng teman-teman memberikan efek negatif ya. Mengapa? Karena ada kalanya justru hal tersebut bisa memberikan banyak sekali manfaat. Misalnya arisan kecil-kecilan. Untuk itu, jangan malu jika teman-teman kita mengajak membuat arisan kecil-kecilan, karena dengan cara ini bisa membantu kita untuk menghemat uang bulanan kita. Semoga ketujuh tips menghemat uang bulanan tadi bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ingat, siapapun dapat melakukannya, termasuk kamu. Cobalah ketujuh tips tersebut mulai hari ini, sehingga kita bisa menjadi karyawan lajang yang tidak kesulitan uang dan tidak bokeh di akhir bulan. Hehehe.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar ya.